saat ini mari kita semua kita mau datang di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini kita mengalami di negara kita banyak beredar virus corona ataupun yang lainnya dan masalah pergumulan lainnya, banyak hal yang membuat kita takut, yang membuat kita ragu akan janji Tuhan, akan kepercayaan kita sama Tuhan. Tapi satu hal yang aku mau kasih tahu, Tuhan itu ada di sisi kita. Dan mari saat ini kita datang di hadapan Tuhan. Saat ini kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan kita nyatakan kepercayaan kita sama Tuhan. Bapa, kami mau datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Kami mau datang kami mau menyembah Tuhan, menyembah
Kau sudah hadir di sisi kami masing-masing dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih, dan saat ini kami mau terus memuji nama-Mu Tuhan. Biarlah Kau beracara dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Ya, Dia adalah sukacita kita, Dia adalah pengharapan kita, dan Dia adalah Allah yang selalu di sisi kita, menemani kita apapun keadaan kita. Amin.
dimanapun kalian berada, mari kita ingat bahwa hari ini mungkin banyak pergumulan, hari ini mungkin banyak sesuatu yang akan kita hadapi, hari ini mungkin banyak hal yang bertubi-tubi menerjang hidup kita. Tapi semuanya itu Tuhan izinkan terjadi. Buat apa? Yang pasti buat kebaikan kita. Mari kita angkat satu pujian ini. Bila Kau izinkan. Mari kita berdoa untuk menerima berkat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan. Kami bisa beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami percaya Engkau tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Dimanapun kami berada, dengan hati yang rindu kami mencari Engkau, maka jamahan-Mu akan kami rasakan dan urapan-Mu akan tercurah dalam hidup kami. Dan sebentar kami mau terima firman-Mu, Tuhan Yesus, urapi Tuhan, mampukan nama-Mu juga untuk dapat menyampaikan apa yang jadi pesan-Mu supaya bisa jadi rema buat kami semua. Dan serahkan semua doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, saudara kasih Tuhan.
dimanapun saudara berada. Saya berdoa saudara senantiasa dalam keadaan sehat dan berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Nah, saudara kasih Tuhan, sebelum saya mau sampaikan firman Tuhan, saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Saudara silahkan tebak benda apakah yang saya maksudkan ini, saudara. Tetapi jangan langsung dijawab, saudara simpan jawaban saudara dalam hati dulu. Nanti saudara, nanti saya akan tanya saudara di satu bagian dari khotbah ini, saya akan tanya jawaban saudara apa. Tapi sekarang disimpan dulu di dalam hati saudara. Benda apakah aku? Ada beberapa petunjuk. Yang pertama, aku adalah salah satu bahan makanan yang disukai banyak orang. Bahkan saya juga percaya sebagian besar dari saudara mungkin pernah makan ini, saudara, salah satu bahan makanan ini. Kedua, aku dapat dibuat bermacam-macam jenis makanan ataupun minuman. Yang ketiga, aku punya beragam jenis. Yang keempat, petunjuknya adalah aku dapat dimakan langsung, dapat dilelehkan, atau dapat juga diparut dengan parutan yang biasanya dimiliki oleh penjual kue Bandung atau martabak manis mungkin sebutannya. Ya, kemudian berikutnya petunjuknya adalah aku biasanya dijual berbentuk batangan. Dan saya mau kasih Anda petunjuk. Ini adalah potongannya, ya saudara. Maaf cuma potongan karena di rumah yang tersisa tinggal ini, saudara. Dan ini contoh dari benda tersebut atau bahan makanan itu. Nggak kelihatan saya zoom. Nah ini zoom saudara ya. Seperti ini saudara bisa lihat. Nah, apakah ini salah satu bahan makanan disukai banyak orang? Bisa dimakan langsung, bisa dilelehkan, bisa juga diparut saudara. Dan ya ini tadi petunjuknya sudah saya sampaikan. Ya saudara jangan jawab dulu, bisa simpan jawaban saudara dalam hati. Kalau yang di rumah yang sedang nonton online mungkin bisa tulis di kolom komentar di bawah ya jawaban saudara apa saudara. Nah ini sekarang baru masuk pada renungan firman saudara. Nah saudara kasih Tuhan, salah satu ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan itu membahas secara khusus tentang salah satu anggota tubuh kita yang namanya adalah mata. Dan saya mau ajak kita lihat beberapa hal yang Tuhan Yesus ajarkan tentang mata manusia. Yang pertama, mari kita akan buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Matius pasal yang ke-6 ayat 22 dan 23. Firman Tuhan berkata, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saudara kasih Tuhan, hal pertama yang kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan tentang mata adalah pelita atau lampu yang mempengaruhi tubuh kita. Alkitab tadi mengatakan mata, pelita tubuh kita, di mana mata kita atau apa yang kita lihat akan memberikan dampak yang sangat besar. Bahkan tadi dikatakan dapat mempengaruhi seluruh tubuh kita. Sampai dikatakan jika mata kita baik, maka teranglah seluruh tubuh. Tetapi jika mata kita jahat, maka gelaplah seluruh tubuh. Jadi mata adalah bagian tubuh kita yang punya dampak yang luar biasa, karena akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap seluruh tubuh kita. Contoh dampaknya seperti apa yang dapat ditimbulkan oleh mata kita atau apa yang kita lihat? Yang pertama, mata itu dapat mempengaruhi perasaan kita, saudara. Misalnya kalau saudara suka lihat pemandangan, kalau saudara sedang pergi ke satu tempat di mana pemandangannya indah, alamnya indah, saudara akan merasa senang, saudara akan merasa bahagia. Mungkin ada juga orang yang suka, yang hatinya akan bahagia kalau dia sedang jalan-jalan dan lihat tulisan diskon, saudara. Nah, mempengaruhi. Ketika lihat diskon apalagi sampai 99%, saudara, dia akan langsung bahagia hatinya, saudara. Jadi mata itu mempengaruhi perasaan kita. Contohnya, saudara, kalau saudara yang di rumah mungkin ada yang suka nonton drakor, nah, drama Korea, saudara ya. Bukan Dracula tekor ya, saudara, bukan. Drakor itu drama Korea. Nah, orang yang nonton drama Korea bisa jadi ikut baper lah, saudara. Ya, ayo, siapa yang pernah itu
Yang di rumah, nah, nonton drama Korea ikutan nangis, ya. Nonton drama Korea ikutan marah, sampai pemainnya dibully Instagramnya, saudara. Ya karena ikutan marah. Atau jangan-jangan ikutan baper. Nah, kalau nggak ikutan baper ya mungkin ikutan lapar, saudara. Karena kan seringkali ada makanannya tuh, tetoki, jejampong gitu, saudara. Ya itu saudara. Mungkin nonton malah bukannya sedih tapi malah waduh lapar ya saudara. Malah seperti itu. Semua itu terjadi gara-gara apa? Nonton, saudara. Jadi malah mempengaruhi kita, saudara. Contoh lagi bagaimana mata itu mempengaruhi perasaan kita, mempengaruhi perasaan kita. Contohnya adalah kontak mata. Ketika seseorang berkontak mata dengan orang yang dia kasihi, dengan orang yang juga mengasihi dia, maka menurut penelitian badan mereka akan mengeluarkan satu zat yang namanya feniletilamin, saudara. Ini adalah satu zat kimia dalam tubuh kita yang membuat orang tersebut merasa disayangi. Karena itu ada istilah jatuh cinta itu dari pandangan mata. Makanya kan ada lagunya kan, dari matamu ku mulai. Nah itu saudara, jatuh cinta saudara. Ya saudara. Jadi yang pertama mata itu mempengaruhi perasaan kita, mempengaruhi sampai seperti itu. Yang kedua, mata itu mempengaruhi apa yang kita anggap indah, baik, berharga, bernilai dan penting dalam hidup kita ini. Misalnya kalau saudara suka dengan apa, bunga misalnya, maka ketika saudara lihat bunga yang cantik, saudara, maka saudara akan merasa bunga itu indah, bunga itu bernilai. Bahkan kalau saudara mungkin punya uang dan bunga itu harganya mahal, saudara akan beli itu bunga. Kenapa? Karena saudara lihat itu indah dan itu bernilai buat kita. Contoh lain mungkin saudara suka apa? Gadget atau suka sepeda motor atau suka mobil seri tertentu, jenis tertentu. Kalau saudara punya uang, saudara akan beli barang itu, saudara. Karena apa? Menurut pandangan saudara, menurut pandangan kita itu berharga, itu bernilai, saudara. Berharga, bernilai. Jadi memang mata itu bisa memberikan pengaruh yang luar biasa di dalam kehidupan kita, tubuh kita. Contoh lain lagi adalah mata akan mempengaruhi cara kita menilai dan bersikap terhadap seseorang. Ya, misalnya terkadang kita bisa memberikan pendapat atau menilai seseorang dari penampilan atau dari apa yang kita lihat. Saya mau ajak kita lihat ada satu contoh yang menarik di dalam Markus 15 ayat yang ke-39. Bagaimana mata itu mempengaruhi penilaian kita. Markus 15 ayat 39. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Lihat di kisah ini, kepala pasukan yang sebelumnya tidak percaya atau ragu bahwa Yesus adalah Tuhan, adalah anak Allah. Ketika dia melihat peristiwa demi peristiwa yang ajaib ketika Tuhan Yesus disalibkan, langsung spontan dia berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah, saudara. Jadi saudara kasih Tuhan, mata kita akan membuat kita bisa menilai seseorang yang melalui apa yang kita lihat, saudara. Jadi itulah yang pertama, ya, mata kita adalah mata kita adalah bagian tubuh kita yang memberikan pengaruh yang luar biasa, mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan kita. Ini yang pertama yang kita bisa belajar tentang apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang mata. Yang kedua, Tuhan Yesus juga mengajarkan bahwa ada dua jenis mata dalam kehidupan kita. Alkitab mengajarkan kepada kita ada dua jenis mata dalam kehidupan kita. Mari kita akan kembali buka Alkitab kita di dalam Matius 23 ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Matius 23 ayat 25 dan 26. Firman Tuhan berkata, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Saudara kasih Tuhan, dari beberapa ayat ini kita dapat melihat Tuhan Yesus sedang menegur orang-orang Farisi
dan ahli-ahli Taurat dan mengatakan bahwa mereka buta, saudara. Jika kita perhatikan baik-baik dua ayat ini, maka tentu kita menyadari bahwa maksud Tuhan Yesus dengan buta di sini tentu bukanlah buta secara jasmani, saudara, tetapi buta secara rohani. Dan dari sini kita bisa lihat poin yang kedua, yaitu dari dua ayat ini Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa ada dua jenis mata yang kita miliki, yaitu mata jasmani dan mata rohani, di mana jika salah satu atau dua-duanya buta, tentu akan sangat memberikan pengaruh dalam hidup orang tersebut. Ya, jika mata jasmani yang buta, tentu kita sudah tahu dampaknya yang akan muncul. Kita tidak akan bisa lihat keadaan sekeliling kita. Ya, jika jalan harus hati-hati, mungkin harus pakai tongkat bantu, saudara, supaya jangan nabrak-nabrak. Juga harus berjalan dengan pelan supaya tidak tersandung. Coba semuanya, saudara, mungkin yang ada di sini juga yang ada di rumah. Coba sekarang tutup mata dan sentuh hidup orang yang ada paling dekat dengan saudara dengan jari kelingking, saudara. Tapi tutup mata, saudara. Susah nggak, saudara? Oh, tentu saja susah, saudara. Ya, tentu saja susah, saudara. Karena matanya tertutup. Jadi memang kalau mata jasmani tertutup, ya kita memang kesulitan, saudara. Lalu apa dampaknya jika mata rohaninya buta? Seperti yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Dampaknya ada beberapa, saudara. Yang pertama adalah sulit untuk percaya kepada firman Tuhan. Kalau kita lihat orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini, mereka sulit percaya apa yang dikatakan Tuhan Yesus sebagai kebenaran. Bahkan mereka suka melawan perkataan dari Tuhan Yesus. Orang-orang yang secara rohani tidak melihat atau buta, biasanya juga akan sukar untuk percaya kepada firman Tuhan. Bahkan seringkali akan melawan perkataan Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan perintahkan tidak mau dilakukan, dan apa yang Tuhan Yesus larang justru dilakukan, saudara. Kenapa? Mata rohaninya tertutup. Dampak yang pertama itu. Dampak yang kedua adalah sulit untuk melihat pribadi Tuhan. Ahli Taurat dan orang Farisi pada zaman itu juga tidak mau mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Demikian juga dengan orang yang mata rohaninya belum terbuka, ya, di dalam Tuhan. Tentu juga sulit melihat Yesus sebagai Tuhan. Akibatnya sering memberontak, sering tidak mau tunduk, sering tidak mau menyembah, tidak mau taat, tidak mau ikut rencana Tuhan, saudara. Karena rohaninya belum bisa melihat bahwa Dia adalah sungguh-sungguh Tuhan dan Raja di dalam hidupnya. Saya mau ajak kita melihat satu contoh, saudara, yang menarik sekali di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-9. Kisah Rasul 9 ayat 3 sampai ayat yang ke-9. Ini kisah tentang Paulus ketika dia ditangkap oleh Tuhan. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika Paulus sudah dekat dengan kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan ia tidak minum. Jika kita perhatikan dalam kisah ini, kita dapat melihat kisah Saulus atau yang nantinya menjadi Paulus, yang tadinya tidak percaya juga kepada Tuhan. Dia juga adalah orang Farisi yang waktu itu tidak percaya kepada Tuhan, saudara. Tetapi ketika dia ditangkap Tuhan, dikatakan mata jasmaninya buta selama 3 hari. Tetapi pada saat yang sama, mata rohaninya dibuka oleh Tuhan. Apa hasilnya? Paulus atau Saulus yang tadinya orang Farisi yang tidak percaya, akhirnya setelah kejadian itu mengakui ketuhanan Tuhan Yesus dan menjadi rasul yang memuliakan nama Tuhan Yesus. Bahkan dia mengabdikan hidup
hidupnya untuk melayani Tuhan Yesus, saudara. Jadi kalau mata rohani terbuka, kita akan bisa lihat Dia sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau mata rohaninya tertutup, kita sulit mengakui Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, orang kalau mata rohaninya tertutup, itu biasanya sulit untuk menghargai hal-hal rohani di atas hal-hal jasmani. Kalau kita perhatikan kisah tadi, saudara, orang Farisi dan ahli Taurat, mereka terlihat sebagai orang yang rajin beribadah. Tetapi apa yang mereka lakukan itu hanya bersifat jasmani atau hanya liturgi saja, tanpa sungguh-sungguh mereka mencintai Tuhan di dalam hidup mereka. Yang mereka utamakan hanyalah hal-hal lahiriah seperti aturan-aturan, larangan-larangan, tetapi mereka sama sekali tidak punya hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Bahkan ketika Tuhan menjelma jadi manusia dan hadir di hadapan mereka, mereka menolak bahkan menyalibkan Tuhan, saudara. Ya, demikian juga dengan orang-orang yang belum terbuka mata rohaninya, biasanya juga akan lebih sulit, saudara, sulit menghargai hal-hal rohani di atas hal-hal jasmani. Misalnya ada orang yang menganggap hubungan dengan Tuhan tidak penting, baca firman tidak perlu diutamakan, berdoa tidak harus setiap hari, dan tidak harus membangun persekutuan dengan Tuhan, saudara. Jadi saudara kasih Tuhan, inilah poin yang kedua. Ada dua jenis mata, yaitu mata jasmani dan mata rohani. Poin yang ketiga, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa mata harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Mari kita buka lagi Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 22 dan 23. Matius 6 ayat 22 dan 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Dari ayat-ayat ini kita belajar poin yang ketiga. Mari jaga mata kita dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Mengapa kita harus jaga mata kita dengan baik dan dengan sungguh-sungguh? Alasannya adalah karena mata merupakan salah satu jalan yang paling sering dipakai untuk menggoda manusia agar jatuh ke dalam dosa, saudara. Ya, kalau Anda perhatikan kisah Adam dan Hawa, bagaimana kejatuhan manusia yang pertama, kitab Kejadian 3 ayat 6 berkata, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita lihat kisah di dalam Alkitab, kejatuhan manusia yang pertama di dalam dosa, dari mana, saudara? Mata. Dari mana? Penglihatannya, saudara. Tadi dengan jelas Kejadian 3 ayat 6 diawali dengan ketika perempuan itu melihat, saudara, melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya. Nah, inilah seringkali yang juga dipakai oleh kuasa gelapan, menjatuhkan anak-anak Tuhan. Melihat dosa kok indah, melihat dosa kok enak, melihat dosa kok menyenangkan, menarik hati, menggoda. Akhirnya jadi apa yang kita lihat, kita jatuh ke dalam dosa, saudara. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau kita lihat di dalam Alkitab, bahkan kita bisa temukan banyak sekali contoh anak-anak Tuhan jatuh karena matanya tergoda oleh dosa. Karena itu kita perlu jaga mata kita dengan sungguh-sungguh, jaga mata kita dengan hati-hati. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjaga kita, saudara? Menjaga mata kita, baik jasmani maupun rohani, supaya bisa tetap baik. Bagaimana kita bisa jaga mata kita bisa tetap baik? Kalau saudara baca di dalam Matius 6, bentar saya baca kembali. Matius 6 ayat yang ke-22. Di sana dikatakan mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, di sana dikatakan Matius 6 ayat 22, jika matamu baik. Nah, saudara, jika matamu baik, mata baik di sini, matamu baik, mata baik. Bahasa asli dari baik yang dipakai di sini adalah hapluj, saudara. Hapluj.
Di mana kata ini berarti juga tunggal, di mana kata tunggal ini juga berarti fokus. Jadi yang dimaksud dengan mata yang baik adalah mata yang fokus, tidak blur atau penglihatan ganda. Seperti misalnya orang berkacamata seperti saya. Kalau saya lepas kacamata saya seperti ini, nah ini jadi nggak fokus. Itu di belakang siapa? Nggak kelihatan. Yang di depan siapa ya? Nggak kelihatan. Yang itu kelihatan karena itu istri saya, saudara. Harus tetap kelihatan, saudara. Nah, tapi ketika saya pakai kacamata, saudara, nah jadi fokus. Oh, Dio, oh Ijen. Nah, saudara bisa kelihatan, saudara. Kenapa? Fokus. Nah, saya kasih Tuhan kalau kita pengen punya mata yang baik, kita harus fokus. Pakai mata kita untuk melihat hal-hal yang baik, untuk fokus pada hal yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Jaga mata kita supaya jangan fokus kepada yang salah, agar kita tidak tertipu dengan apa yang kita lihat. Yang kita pikir baik, ternyata tidak baik. Atau yang kita pikir benar, ternyata tidak benar. Nah, saudara kasih Tuhan, tadi di awal saya tanya kepada saudara, di awal khotbah, saudara mendapat pertanyaan tentang benda apakah aku ini. Tadi saya tanya di awal dengan beberapa kriteria. Nah, sekarang saya tanya kepada saudara, apakah benda yang saya bawa ini? Apakah benda ini? Apakah benda ini? Nah, saudara kasih Tuhan, kalau saudara menjawab keju yang komen di bawah, maka saya kasih tahu saudara bahwa mata saudara sudah menipu saudara. Karena yang saya bawa ini bahan makanan bukan keju. Apa ini? Coklat putih, saudara. Kayak keju bukan? Tapi ini bukan keju. Orang lihat karena apa yang saya deskripsikan, pikirnya karena dengan warnanya keju. Tapi ini bukan keju, ini adalah coklat putih, saudara. Ya, mirip dengan keju, saudara. Nah, jadi saudara kasih Tuhan, fokus, arahkan pandangan mata kita kepada hal yang benar. Jangan sampai ketipu setan, jangan sampai ketipu dosa, jangan sampai ketipu dengan hal yang jahat. Tapi arahkan fokus kita kepada rencana Tuhan, kepada kehendak Tuhan, kepada hal yang baik yang menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Itu yang pertama. Bagaimana supaya menjaga mata kita bisa tetap baik? Fokus. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjaga mata kita tetap baik? Tuhan Yesus mengatakan sebuah hal yang menarik tentang mata kita, saudara. Mari saya ajak kita membaca satu ayat lagi di dalam Matius 5 ayat 29. Matius 5 ayat 29. Tuhan Yesus mengatakan, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, dikatakan cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Nah, apa arti perintah Tuhan ini, saudara? Artinya tentu bukan secara harfiah kita mencungkil mata kita lalu mungkin diganti dengan yang lain, misalnya mata sapi, saudara, misalnya seperti itu. Bukan seperti itu, saudara. Artinya itu seperti apa sebetulnya? Jadi saya baca dari sebuah tafsiran, matamu yang kanan menyesatkan engkau. Mata kanan itu menunjuk pada dosa-dosa yang paling menyenangkan dan paling disukai, saudara. Ya, dosa-dosa yang paling menyenangkan dan paling disukai. Jadi arti yang umum dari perintah Tuhan ini adalah ambillah tindakan drastis untuk membuang apapun yang secara alamiah akan mencobai engkau dan membuat engkau jatuh ke dalam dosa. Saudara, saya nggak tahu dengan saudara, tapi mungkin ada dari saudara ya yang punya hal-hal yang saudara simpan. Saudara tentu salah di hadapan Tuhan, tapi rasanya iman buat dilepaskan. Mungkin itu dosa yang disimpan bertahun-tahun lamanya dan tidak pernah dilepaskan. Saudara kasih Tuhan, kalau Alkitab mengajarkan kepada kita, saudara, kalau kita mau bisa fokus mata rohaninya, fokus kepada kebenaran, kita harus lepaskan hal-hal itu. Lepaskan hal-hal yang akan membawa kita ke dalam dosa. Lepaskan hal-hal yang saudara tahu itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang akan membawa kita jauh daripada Tuhan. Salah seorang ahli teologi yang memberikan penafsiran tentang ayat yang baru saja kita baca ini sebagai berikut. Ini adalah seorang ahli teologi yang namanya John Stott, saudara. Dia memberikan penafsiran sebagai berikut. Kalau matamu menyebabkan engkau berdosa karena ada pencobaan datang kepadamu melalui matamu, maka cungkilah matamu. Artinya jangan melihatnya. Berlakulah seakan-akan engkau betul
dan sekarang kau buta dan tidak bisa melihat hal itu lagi. Jadi untuk menjaga mata kita tetap baik, larilah jika ada hal-hal yang menggoda atau membuat kita jatuh ke dalam dosa. Lepaskan kalau ada hal-hal yang menggoda kita dan membuat kita jatuh ke dalam dosa. Seperti yang dilakukan oleh Yusuf ketika dia digoda oleh istri Potifar. Dia lari, dia tinggalkan itu. Dia tidak mau jatuh ke dalam dosa. Dia lepaskan itu, dia tinggalkan supaya tidak jatuh ke dalam dosa. Nah, inilah yang perlu kita pelajari juga dalam hidup kita. Fokus kepada kebenaran, fokus kepada rencana Allah. Tanggalkan dosa, saudara, yang akan membuat pandangan kita tidak fokus dan tidak tertuju kepada Tuhan. Ya, jadi hari ini kita belajar bersama tentang mata kita, dan marilah kita menjaga mata kita supaya tetap kudus, tetap berkenan, tetap fokus pada tujuan ilahi. Dan saya percaya hidup kita akan berjalan dalam kebenaran Tuhan, akan berjalan dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Amin. Saudara, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami menjaga mata kami, baik jasmani dan rohani, supaya tetap fokus, tetap benar, tetap kudus di hadapan Engkau. Karena kami juga menyadari betapa dahsyatnya Tuhan dampak dari apa yang kami lihat melalui mata kami jasmani dan rohani ini, Tuhan. Dan lebih dari yang hamba-Mu dapat sampaikan, kiranya Engkau Tuhan Roh Kudus yang menjelaskannya kepada kami, yang menjadikannya rema dalam hidup kami, dan yang memampukan setiap kami untuk bisa menjaga mata kami dan mengarahkan pandangan kami tetap tertuju kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua doa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita akan sekali lagi berdoa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sekali lagi datang kepadamu mengucap syukur untuk berkat-Mu, firman-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa biar kiranya setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami sebentar akan selesaikan ibadah kami dimanapun anak-anak-Mu berada. Biar berkat-Mu menyertai mereka, kebajikan, kemurahan-Mu menyertai mereka Tuhan. Dan biar hidup mereka terus jadi berkat, jadi saksi, jadi terang, jadi garam, jadi teladan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami akhiri ibadah kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.